Baik, selamat malam. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih perusahaan logistik yaitu PT Gojek Indonesia. Baik, yang pertama di sini ada beranggotakan. Yang pertama ada Casey Amanda dengan NIM 41221100 serta saya sendiri Stefania Christine Ferawati dengan NIM 4122111038 dan yang terakhir Devi Lestari dengan NIM 4122111051. Baik, slide pertama akan dijelaskan oleh Casey Amanda, kami persilahkan. Oke, baik. Di sini ada deskripsi dan analisis perusahaan Gojek. Nah, di sini yang pertama ada di bagian profil perusahaan. Jadi PT Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek motor yang tersebar hampir seluruh wilayah cakupan Indonesia. Seiring berkembangnya permintaan masyarakat terhadap layanan Gojek, kini Gojek mempunyai kantor cabang di setiap daerahnya. Nah, adapun konsep komponen sistem informasinya, yang pertama ada perangkat lunak, yang kedua perangkat keras, yang ketiga people atau orang, yang keempat basis data atau data yang digunakan, yang kelima jaringan komputer, dan yang keenam ada prosedur. Adapun tipe-tipe informasi yaitu sistem operasi untuk bisnis, yang kedua sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, selanjutnya ada sistem operasi untuk bisnis dalam Gojek mencakup yang pertama sistem pemrosesan transaksi, yang kedua sistem kontrol proses, dan yang ketiga sistem kerjasama perusahaan. Dan untuk selanjutnya ada sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen mencakup yang pertama ada sistem informasi manajemen, yang kedua sistem pendukung keputusan, yang ketiga informasi eksekutif, dan yang terakhir kualitas pelayanan dalam Gojek, ada kehandalan, yang kedua daya tanggap, yang ketiga asuransi atau jaminan, yang keempat ada MT, dan yang kelima ada tangible atau nyata. Nah, jadi pemanfaatan teknologi pada Gojek ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada teknologi end user, teknologi database, API atau application programming interface, ada customer service, dan payment. Nantinya yang bagian atau flowchart pemesanan GoSend pada aplikasi Gojek itu pertama kita buka aplikasi Gojeknya terlebih dahulu. Kemudian di situ ada beberapa layanan yang disediakan, ada GoRide, GoCar, GoSend, dan GoFood. Nah, karena kita di sini bahasnya perusahaan logistik, jadi yang digunakan ada GoSend. Nah, kemudian kita masukkan untuk lokasi penjemputannya, terus lokasi tujuan kemana barang yang akan dikirim. Selanjutnya kita masukkan deskripsi barang. Nah, barang apa yang akan kita kirim. Kemudian masukkan nama pengirim dan nama penerima beserta nomor telepon. Dan di situ tersedia beberapa pembayaran, ada cash dan GoPay. Selanjutnya setelah tahu sudah pilih, kemudian kita lakukan pemesanan. Oke, selanjutnya yang kedua ada layanan yang ditawarkan. Nah, di sini yang ditawarkan dari Gojek ada GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, GoBox, GoMessage, GoClean, GoGlam, GoTix, GoBusway, GoPay, GoMet, GoAuto, dan GoPulsa. Selanjutnya untuk harga yang ditawarkan akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Kak Stefani, dipersilakan. Mute, Kak. Termute, Kak. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan harga yang ditawarkan oleh perusahaan Gojek sendiri.
Yang pertama dengan harga skema berdasarkan tarif gosennya yang per kilometernya sebesar 2.500 dengan minimal biaya itu 20.000 untuk satu kali pengiriman serta transparan. Selain itu juga kita bisa mengecek harga melalui aplikasi Gojek secara langsung sebelum kita mengirimkan barang serta mendapatkan asuransi dari barang yang akan kita kirim tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunikan dan keunggulan dari pesaing lainnya. Yang pertama, kelebihan dari Gojek sendiri yaitu Gojek asli dari Indonesia. Yang kedua, proses pemesanannya lebih cepat. Yang ketiga, ada jenis banyak pelayanan yang ada di dalam fitur Gojek tersendiri. Dan yang terakhir yaitu tersedianya driver yang lumayan banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mitra perusahaan dan hubungan dengan pihak lainnya. Yang pertama itu dapat dilihat dari subjek hukumnya, lalu dilihat dari objek hukumnya, dan yang terakhir dilihat dari hak dan kewajiban pokok para pihak. Lalu ada beberapa tantangan dari perusahaan logistik, perusahaan Gojek. Yang pertama itu tarif Gojeknya yang sebetulnya kurang kompetitif. Yang kedua, menurut informasi dari Gojek sendiri, himpunan dari berbagai media, pihak Gojek sebenarnya lebih menyasar pada pelanggan yang tidak price sensitif atau tidak terlalu mempersoalkan tarif layanan, tapi lebih mengutamakan kemudahan, keamanan, serta kenyamanan dari Gojek sendiri. Yang ketiga, banyak bermunculan kompetitor ojek lain, seperti Maxim, Grab, serta lainnya. Yang keempat, Gojek belum memperlakukan tarif realnya karena melihat kompetitornya sendiri GrabBike yang juga masih memperlakukan tarif promo. Yang terakhir yaitu maraknya manipulasi oleh driver Gojek. Lalu di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi perusahaan dari Gojek. Yang pertama itu ada struktur organisasi pusat. Yang paling awal Gojek Directors, kemudian ada Nadiem Makarim selaku Chief Executive Gojek, lalu ada Michael Angelo Moran selaku Chief Branding Gojek, lalu ada Rohan Monga selaku Chief Product Gojek, dan lalu ada Kevin Alwi selaku Chief Financial Gojek, serta Monica Aundang sebagai Human Resource Gojek, dan yang terakhir ada Sharon Gusnakara sebagai Chief Teknologi Gojek sendiri. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi regional dari perusahaan Gojek. Yang pertama ada direktur utama, yang kedua wakil direktur. Dibagi menjadi beberapa struktur organisasi. Yang pertama itu ada manajer atau CEO bidang IT yang terdiri dari karyawan yaitu bidang IT, programming, serta web. Lalu ada manajer atau CEO karyawan front office dan pemasaran yang terdiri dari customer service, administrasi, serta pemasaran. Lalu ada manajer CEO atau keuangan yang terdiri dari karyawan akuntansi. Lalu ada manajer atau CEO yaitu tukang ojek sendiri yang terdiri dari karyawan tukang ojek itu sendiri. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tantangan perusahaan yang dikaitkan dengan regulasi pemerintah saat ini. Selama pandemi COVID-19, ketergantungan masyarakat Indonesia akan Gojek mengalami tantangan saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak dan social distancing atau pembatasan sosial. Kebijakan seperti ini berdampak pada lembaga pemerintahan ataupun swasta dengan meniadakan aktivitas di kantor dan menggantikan dengan work from home atau bekerja dari rumah. Ini mengakibatkan operasional layanan GoRide mulai sepi dari pelanggan. Tetapi perusahaan Gojek terus berinovasi dengan agar selalu memberikan kualitas pelayanan yang saat ini sering dibutuhkan pelanggan dan para mitra pengendara mengikuti persiapan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam beroperasi, pengendara
GoRide agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan disinfektan kendaraan beserta perlengkapan sebelum atau sesudah dipakai, lalu mengenakan masker, sarung tangan, dan tidak berkendara saat suhu tubuh di atas normal. Dengan adanya penerapan pelayanan protokol J3K atau Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan, bersama-sama sebagai mitra pengendara GoRide mendukung adanya gerakan #PastiAdaJalan untuk membuat hidup lebih nyaman. Hal ini untuk memberikan pencegahan penularan COVID-19 melalui persyaratan yang tertera di aplikasi. Layanan yang menjadi bagian dari inovasi kesehatan, pengendara wajib mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dari pihak Gojek, maka pengendara tidak bisa menanggapi pesanan, sehingga otomatis muncul tarif pada konsumen dan driver tidak dikenakan biaya tambahan. Tarif perjalanan yang ditawarkan pun beragam dan terjangkau sesuai dengan jarak yang dituju. GoRide menggunakan sarana promosi dengan memberikan voucher yang hanya bisa digunakan 1 kali perjalanan. Selanjutnya, mengenai karakteristik perusahaan. Yang pertama, merupakan industri jasa transportasi yang telah banyak dimanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau ICT. Yang kedua, perusahaan transportasi online yang menawarkan layanan transportasi, kirim makanan, dan atau kurir dengan tarif berbasis kilometer yang terjangkau. Yang ketiga, teknologi dan pelayanan pelanggan melalui sebuah web aplikasi Gojek. Yang keempat, mempunyai kendaraan umum yang mampu mengakomodir kebutuhan para konsumen, yaitu jasa pengantaran orang atau barang yang murah, aman, dan cepat. Selanjutnya, mengenai masalah gap yang terjadi pada PT Gojek Indonesia. GoRide merupakan layanan pertama di aplikasi Gojek untuk membantu pelanggan menuju lokasi tujuan menggunakan transportasi motor. Namun, mengalami kemunduran dari jumlah pelanggan dan cenderung lari ke aplikasi lainnya. Hal ini tentu karena Gojek memiliki beberapa masalah yang terkait kualitasnya. Gojek sangat berjasa mendidik pengojek tradisional untuk bekerja lebih profesional dan efisien, serta mendapatkan penghasilan yang tinggi karena banyaknya permintaan konsumen. Namun, jika dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan GoRide, tampaknya masih banyak menimbulkan kesenjangan bagi konsumen mengenai apa yang diharapkan dengan apa yang telah perusahaan berikan. Berikut adalah beberapa kekurangan kualitas pelayan GoRide dari konsumen Gojek Indonesia. Yang pertama, tidak tersedia asuransi untuk para konsumen. Yang kedua, tidak ada kepastian waktu tiba. Yang ketiga, kurangnya penguasaan area tanpa Google Maps oleh pengendara. Yang keempat, kecepatan waktu antar. Yang kelima, kerapian dan kebersihan pelanggan motor tidak bisa dilihat dari aplikasi. Keandalan fitur pemantau pengendara pada aplikasi. Kebersihan dan kenyamanan pada motor yang tidak bisa dilihat dari aplikasi. Maka dengan diketahuinya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki pada perusahaan Gojek Indonesia, diharapkan perusahaan mampu memenuhi keinginan konsumen agar jasa yang ditawarkan akan terus diminati pelanggan dan dapat bersaing secara baik dengan para perusahaan jasa sejenisnya. Baik, sekian hasil presentasi kami malam ini. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam.